I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Halo guys, topik hari ini kita membahas tentang gangguan kepribadian. Kepribadian kultur A cenderung aneh dan tidak biasa. Kepribadian kultur A terdiri dari paranoid, skizoid, dan skizotipal. Kepribadian paranoid sering curiga tanpa bukti, ragu-ragu dengan kesetiaan orang dekat, tertutup karena takut info tentang dia dipakai buat jahatin balik dari dirinya padahal enggak, ngerasa direndahkan atau terancam padahal enggak, sering dendam, gampang marah karena ngerasa dirinya diserang padahal enggak, ragu-ragu dengan kesetiaan pasangan. Yang kedua, kepribadian skizoid. Ciri-cirinya tidak menikmati hubungan yang dekat, hampir selalu memilih aktivitas sendirian, nggak punya atau dikit banget minat seksual, suka cuman dikit aktivitas itu pun kalau ada, nggak punya orang dekat selain keluarga, cuek sama omongan orang lain, emosi dingin banget bahkan datar. Yang ketiga, kepribadian skizotipal. Ciri-cirinya ide referensi atau sesuatu yang terjadi pasti terkait dengan dirinya. Kepercayaan yang aneh, magic mistik, pengalaman panca indera yang tidak biasa, pikiran atau pembicaraan yang aneh, curiga atau ide paranoid, emosi yang tidak sesuai atau terbatas, perilaku atau penampilan aneh, eksentrik, nggak punya orang dekat selain keluarga, dan yang terakhir, kecemasan sosial terkait ide paranoid. Selanjutnya kita memasuki kepribadian kultur B yang cenderung berlebihan. Kepribadian kultur B terdiri dari antisosial, ambang, histeroid, dan narsistik. Kepribadian antisosial ciri-cirinya adalah yang pertama sering melanggar hukum, yang kedua sering berbohong dan tipu-tipu, yang ketiga impulsif dan gagal membuat rencana, yang keempat mudah marah, agresif, dan sering berkelahi, kelima ceroboh tentang keselamatan diri dan orang lain, keenam perilaku tidak bertanggung jawab, yang terakhir tidak merasa bersalah telah berbuat jahat kepada orang lain. Selanjutnya, kepribadian ambang. Adapun ciri-ciri kepribadian ambang, yang pertama upaya berlebihan menghindari diabaikan, hubungan interpersonal yang tidak stabil, gangguan identitas diri, perilaku impulsif, perilaku atau ide bunuh diri berulang, self-harm, mood tidak stabil, perasaan hampa yang berkepanjangan, marah berlebihan atau sulit mengendalikan marah, ide paranoid atau gejala disosiasi terkait stres. Selanjutnya, kepribadian histrionik, yang mana ciri-cirinya tidak nyaman jika tidak jadi pusat perhatian, seduktif atau provokatif dalam berinteraksi, ekspresi emosi berubah cepat dan dangkal, mengutamakan penampilan fisik, cara bicara berlebihan dan menarik, dramatis, ekspresi berlebihan, mudah terpengaruh, mudah disugesti, menganggap hubungan lebih dekat dari yang sebenarnya. Selanjutnya kita akan membahas kepribadian narsistik, yang mana ciri-cirinya mementingkan diri sendiri yang berlebihan, preokupasi dengan fantasi tentang kesuksesan diri, yakin dirinya spesial dan hanya dapat dimengerti oleh orang yang spesial juga, butuh banyak dipuji, rasa berhak atas sesuatu sesuai ekspresinya, eksploitatif ke orang lain, tidak punya empati, sering iri ke orang lain dan merasa orang lain iri sama dia, sikap atau perilaku sombong dan angkuh.
Selanjutnya, kita akan membahas kepribadian kultur C yang cenderung cemas, yang mana terdiri dari cemas menghindar, dependen, obsesif, kompulsif. Yang pertama, kepribadian cemas menghindar, ciri-cirinya menghindari aktivitas sosial karena takut tidak diterima, tidak mau gabung sama orang kecuali sudah yakin diterima, kaku dalam hubungan karena takut malu atau diejek, preokupasi dengan ditolak atau dikritik secara sosial, terhambat di lingkungan baru karena merasa tidak mampu, merasa minder dan inferior, tidak mau mengambil risiko atau takut malu. Selanjutnya, kepribadian dependen, yang mana ciri-cirinya sulit mengambil keputusan tanpa bantuan orang lain, butuh orang lain untuk mengatur hidupnya, sulit bilang tidak karena takut kehilangan support, sulit memulai sesuatu atau berinisiatif dari dirinya sendiri, berusaha banget dapat asuhan dari orang lain dan mau disuruh apa aja untuk itu, tidak nyaman dan tidak bisa sendirian, segera cari orang lain untuk mengasuh jika kehilangan pengasuh, preokupasi serasa takut ditinggal sendirian. Dan yang terakhir, kepribadian obsesif kompulsif, yang mana ciri-cirinya preokupasi dengan detail aturan jadwal, perfeksionis berlebihan, gila kerja, tidak sempat senang-senang dan berteman, terlalu teliti, hati-hati, tidak fleksibel, tidak dapat membuang barang meski tidak terpakai, sulit mendelegasikan tugas ke orang lain, sangat hemat menabung untuk kesiapan masa depan, dan yang terakhir, kaku dan keras kepala. Oke guys, itulah kepribadian dengan ciri-cirinya. Semoga bermanfaat.